Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baik para pembelajar bahasa Arab, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu nahwu atau bahasan tentang ilmu nahwu bahasa Arab, yaitu dhamir. Nah, apa itu dhamir? Dhamir itu kata ganti. Nah, kalau pengertian secara istilahnya, dhamir adalah mayukna an mutakallim au mukhatab au ghaib. Jadi kata-kata yang mengganti mutakalim, mukhotob atau ghaib. Mutakalim itu orang pertama, mukhotob itu orang kedua, ghaib itu orang yang ketiga. Gitu. Dhamir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dhamir baris. Apa itu? Dhamir baris, maka nalahu suratun fil lafzi. Jadi dhamir baris itu adalah yang tampak dalam ucapan atau dalam tulisan. Kalau ditulis itu adalah dhamir baris, jadi yang tampak. Nah, dhamir baris sendiri itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah munfasil. Ini dhamir munfasil itu apa? Dhamir munfasil yaitu dhamir yang bisa berdiri sendiri atau letaknya atau di awal jumlah, bisa jadi mubtada atau yang lain. Ya, itu disebut dengan dhamir munfasil. Dhamir yang pisah atau bisa berdiri sendiri. Contohnya dhamir munfasil itu ada di sini, ada yang marfu ya, marfu, rofa, yaitu apa saja? Ada ana, nahnu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini adalah dhamir munfasil yang marfu ya. Itu. Jadi marfuun mahalan. Jadi marfuun mahalan itu dhamir yang bisa jadi mubtada atau bisa jadi khobar. Ada juga dhamir munfasil yang mansub. Apa saja? Ya ini mansub mahalan ya. Iya ya, iyana, iyaka, iyakuma, iyakunna, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Nah, ini adalah dhamir munfasil mansubun mahalan atau selalu nasab. Bisa jadi maf'ul bih. Ya. Contohnya bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu adalah contoh dari dhamir munfasil yang mansub. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Iyaka di situ sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Itu adalah contoh dari dhamir baris munfasil yang mansubun mahalan. Oke. Selanjutnya, dhamir baris yang kedua adalah dhamir muttasil. Apa itu dhamir muttasil? Dhamir muttasil itu dhamir yang sambung atau selalu menempel. Menempel pada apa? Bisa pada fi'il, bisa pada isim, bisa pada huruf. Contohnya bagaimana? Contohnya katabta, katabtuma, katabtum, katabna. Nah, ini mana dhamirnya? Ya ini, yang belakang ini menempel kan? Tatumatum. Nah, ini adalah dhamir muttasil yang menempel pada fi'il. Ada dhamir muttasil yang menempel pada isim. Contohnya bagaimana? Kitabi, kitabuka, kitabukum, kitabukunna. Nah, ini mana? Ya ini, belakang ini. Ini kan menempel pada isim. Isimnya mana ya? Kitab ini isim.
Nah, itu adalah dhamir mutasil yang menempel pada isim. Ada juga dhamir mutasil yang menempel pada huruf. Alayya, alaina, alaikum, alaihi, alaiha. Nah, ini. Mana dhamirnya? Ya ini. Nah, yang belakang semuanya menempel, tidak bisa berdiri sendiri. Maka itu disebut dengan dhamir baris yang mutasil. Jadi dhamir yang tampak tapi tidak berdiri sendiri atau gandeng dengan fiil, isim ataupun huruf. Itu dinamakan dhamir mutasil. Ya, itu ya. Oke, selanjutnya pembagian dhamir itu kan tadi ada dua. Yang pertama adalah dhamir baris ini, ya kan? Yang kedua apa? Yang kedua adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu apa? Malam yakun lahu surotun fil kalam bal kana muqaddaron fidzihni. Jadi dhamir mustatir adalah dhamir yang tidak tampak dalam ucapan ataupun tulisan, tetapi dia tersimpan. Maksud dari tidak tampak dan tersimpan itu dhamirnya ada tapi tidak kelihatan. Nah, gitu. Dhamirnya ada tapi tidak kelihatan. Dhamir mustatir ini dibagi lagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah lil mutakallim, untuk orang pertama. Apa contohnya? Yaitu aktubu, taktubu ini, aktubu, aktaktubu. Mana dhamirnya? Dhamirnya tidak tampak. Bukan a ini, bukan dhamir. A ataupun ta itu bukan dhamir. Jadi dalam aktubu itu ada dhamir ana. Ya, dari ini itu ada dhamir ana. Nah. Dan dhamir ana ini adalah dhamir yang tidak tampak, dhamir mustatir. Maka aktubu itu artinya ya saya menulis. Sama halnya dengan taktubu, kamu menulis. Jadi hamzah, ya, hamzah yang di depan ini dan tak yang di depan ini bukan dhamir, ya. Itu apa? Ya huruf mudhoro'ah. Jadi itu bukan dhamir. Itu untuk lil mutakallim. Selanjutnya adalah lil mukhatab. Contohnya uktub, ya, uktub, taktub. Di situ ada dhamir yang tersimpan. Uktub, tulislah. Nah, taktub, ya sama saja, tulislah. Di situ tersimpan makna apa? Tersimpan makna anta. Yang namanya uktub, ya, tulislah. Tulislah siapa? Ya tulislah kamu. Nah, maka dhamirnya kamu di situ adalah tersimpan atau tidak tampak. Itu dhamir lil mukhatab. Selanjutnya adalah dhamir lil ghaib atau ghaibah. Jadi contohnya ada aliyun kataba. Dalam kata tersebut ya ada dhamir mustatir. Jadi mana dhamirnya? Dhamirnya tidak ditampakkan. Jadi aliyun kataba. Ini adalah susunan dari mubtada khobar, ya kan? Ali ini sebagai mubtada, kataba sebagai khobarnya. Jadi kata di sini itu fiil, ya. Kataba ini ada fiil. Nah, kalau ada fiil pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya yaitu dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang kembali kepada Ali. Ya, pada Ali. Jadi kataba. Jadi aliyun kataba itu susunan mubtada dan khobar, ya kan? Nah, khobarnya adalah berbentuk
fiil. Maka kalau ada fiil di situ tersimpan makna fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya yaitu dhamir mustatir yang kembali kepada Ali. Apa takdirnya? Ya huwa. Itu. Aliyun huwa kataba. Gitu. Selanjutnya adalah Hindun taktubu. Ini ya, Hindun taktubu. Ini sama juga dengan contoh yang Aliyun kataba, Hindun taktubu ini. Ada dhamir mustatir yang takdirnya kembali kepada Hindun. Apa? Yaitu hiya. Hindun hiya taktub. Taktubu. Gitu. Jadi ini adalah dhamir mustatir, dhamir yang tidak tampak. Jadi bukan berarti dhamirnya itu Ali atau Hindun, bukan. Yaitu dhamirnya adalah tidak tampak, dhamir mustatir. Takdiruhu huwa au iya. Itu ya yang kembali kepada Ali ataupun Hindun. Ya, itu adalah penjelasan dari dhamir ya. Dhamir itu kata ganti, yang mana kata ganti ini dibagi menjadi dua, dhamir baris dan dhamir mustatir. Dhamir baris itu dhamir yang tampak, dibagi lagi menjadi dua, ada dhamir munfasil dan muttasil. Dan mustatir itu apa? Mustatir itu dhamir yang tidak tampak gitu. Oke, itu penjelasan dari dhamir. Mungkin ada pertanyaan. Nah, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Syukran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.